Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita, meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ada banyak cinta yang dihadirkan Tuhan pada saat ini, di momen sukacita Albertus dan juga Nita, di mana Tuhan akan menyatukan mereka dalam ikatan cinta kasih Tuhan lewat ikatan perkawinan. Untuk itu Tuhan, kami mau mendasari kehidupan rumah tangga baru ini di dalam pemberitaan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon hikmat-Mu, tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami yang ada sudah siap untuk mendengar dan diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Kolose pasal 3 ayat 12 hingga ayat yang ke-14 yang menyatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Putra Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Saya akan bermain sedikit dengan ilustrasi, ya, dan ini yang harus menjawab sepasang insan yang belum dipersatukan. Kan belum dipersatukan, Pak? Ya, jadi tolong peka dengan lagu ini. Kita akan mendengarkan yang akan bermain dengan biola. Boleh coba? Biola saja. Dengarkan baik-baik musiknya, nanti ada pertanyaan Ibu Pendeta. Tanpa piano, hanya itu. Hanya biola. Boleh coba? Tidak apa-apa salah.
Oke, stop. Sekarang dengan piano, duet dengan biola. Tunggu dulu sebelum jawab. Bagaimana musiknya? Jawab yang benar. Bagaimana Nita musiknya? Bagus nggak? Betul. Bagus. Oke, sekarang duet Samuel dengan temannya. Oke, stop. Bagaimana? Mana yang bagus, yang pertama atau yang kedua? Hah? Bukan jemaat yang jawab, pengantin. Bagaimana yang kedua? Oke. Nanti Ibu Pendeta tanya. Sekarang silakan mainkan dari awal. Sterli tolong nyanyikan lagu itu. Charlie nggak apa-apa berdiri. Ya, silakan dimulai. 1 bait saja. Silakan. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Terus, belum Ibu suruh berhenti. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Terima kasih. Pertanyaan Ibu Pendeta, mana yang bagus? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Kenapa? Nah, sekarang Ibu tanya, tadi kenapa kalian bilang biola tadi bagus? Boleh kok diskusi, nggak apa-apa. Yang keras jawabnya. Oh, pengiringnya belum lengkap. Jangan, Ibu kan cuma tanya biola dulu. Tadi bilang bagus kan, Nita? Betul kan? Kenapa tidak bagus? Dia jago main biola. Bagus semua. Lengkap. Waktu diiringin piano tadi, bagus juga. Bagus. Tapi ketika diiringi sama yang nyanyi, lebih bagus. Ya. Jemaat gak boleh jawab, ini pengantin. Ini kayaknya ada yang mau dikawin ulang ini kayaknya ya. Iya, supaya kita lihat Bertus dengan Nita tidak tegang gitu ya. Ini memang hari-hari itu selalu membawa ketegangan gitu. Seolah-olah pendeta mau hukum. Nah, Bapak Ibu, saya kembalikan di firman Tuhan. Perhatikan kata di ayat 14 tadi. Di situ dikatakan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, ini baru saya tanya sama yang nyanyi tadi. Kenapa nyanyinya temanya kasih? Filia voice, apakah jawaban? Nah kan saya kasih giliran. Kebetulan momennya sama karena orang kawin gitu. Ayo tanggung jawab yang namanya filia voice. Tadi nyanyinya udah bagus itu. Ada yang mau coba?
Wah, ini harus dipertanyakan ini. Menyanyi lagu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang mau coba yang solo tadi? Oh, itu solonya tadi sengaja pendeta yang menyanyi ya? Oh, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Saya bilang ini unsur sengaja pendeta yang disuruh nyanyi. Pasti yang menyanyi itu pendeta Stefani. Betul? Betul, oke. Kalau sudah pendeta sudahlah, saya tidak bahas. Bagaimana dengan keluarga? Kenapa nyanyi tentang bahasa kasih? Kenapa? Cinta harus ditunjukkan. Oke, sekarang kita kembali di ayat 12. Jadi ada poinnya kenapa saya membawa kita tentang kasih. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan. Itu catat baik-baik kalimat itu. Yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, kesabaran. Ada berapa? 5 ditambah 6, kudus. Perhatikan kata ayat 12 itu, sebagai orang pilihan. Nah ini dia. Berarti kita semua adalah orang pilihan. Ya toh? Lalu lihat di ayatnya yang ke-13. Lalu di situ dikatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu. Perbuatlah demikian. Jadi perhatikan Bapak Ibu. Ternyata hanya orang pilihan yang mampu melakukan apa yang namanya syarat perkawinan tadi. Ya. Jadi perhatikan baik-baik. Ada 5 poin yang harus diperhatikan dalam membangun rumah tangga. Orang banyak kalau orang kawin, acaranya sedap dilihat. Saya melihat aksesoris begini, rasanya saya pingin setiap hari jemaat saya ada yang kawin. Cakep masanya gerejanya. Ya toh? Jadi jangan pandang ibu pendetanya. Ya. Lalu kemudian yang kedua, pengantin selalu cantik dan yang prianya pasti ganteng. Iya toh? Pasti yang kita lihat lagi yang kedua apa? Keluarga besar dari kedua mempelai ini pasti dandannya habis-habisan. Pasti kurang tidur. Betul? Betul. Lalu apa lagi? Pasti modal kawinnya gak main-main. Betul? Betul. Ya toh? Lalu ndak nanggung-nanggung, kemudian buka resepsi, lalu makanan yang sedap-sedap. Terkadang perkawinan seringkali lebih penekanannya pada seremoni. Betul Bapak Ibu? Jadi perkawinan itu ibaratnya iklan. Mana ada namanya skincare mahal yang dikasih orang yang mengiklankannya mukanya jerawatan dan flek penuh di mukanya. Gak mungkin. Pasti yang dikasih siapa? Artis yang mukanya mulus sampai lalat pun kalau nempel di pipinya terpleset. Pasti orang cari yang bagus. Kawin pun begitu. Kenapa kita tidak sebut pernikahan? Karena kawin. Karena kawin itu bahasa Alkitab. Ya, jadi apa yang ibu pendeta mau katakan? Kalian berdua orang pilihan. Pilihan yang harus mau melakukan apa yang diminta Tuhan. Kudus dan karena kalian dikasihinya. Tetapi ada syaratnya.
Cinta itu bukan hanya ditunjukkan. Cinta itu bukan hanya karena ada kata, hey babe, hai say, hai honey. Yaitu, hai ayam bebek. Yaitu, panggilan kalian berdua apa? Mas. Bertus manggil Nita apa? Dek. Dek dan Mas. Oke. Itu kan panggilan kesayangan. Kita tidak boleh protes. Ya toh? Lalu apa lagi yang sering kita perlihatkan? Kemana-mana satu piring berdua. Pernah saya punya anak pemuda bilang begini dengan saya. Bu pendeta, saya suka loh lihat orang tuh kalau romantis makannya sepiring berdua. Loh kok bisa? Kayaknya gimana gitu Bu pendeta? Rasanya aduh romantis banget lah gitu, apalagi sudah suap-suapan. Padahal istilahnya kan pengantin lama. Oh ya, kamu aja yang enggak tahu duitnya kurang makanya beli satu mangkok. Kadang-kadang kan kita suka memposting dalam status toh. Bahagia itu sederhana, semangkok bakso berdua. Itu cinta yang ditunjukkan? Kok gak ada yang berani jawab? Iya toh? Terkadang lihat begitu kawin foto tangan dikasih pamer cincinnya. Apa yang dipersatukan Tuhan jangan diceraikan manusia. Ya toh? Betul kan? Terkadang apalagi jalan pagi berdua bergandengan tangan. Seolah-olah dunia semuanya ngontrak. Cuman mereka pemilik dunia ini. Ingat Bapak Ibu, perkawinan itu bukan iklan. Orang yang berani mempercayakan dirinya kepada orang yang dia kenal. Seperti Bertus percaya bahwa Nita layak jadi pasangan hidupnya. Atau sebaliknya Nita percaya untuk menjadikan Bertus pasangannya, itu bukan tindakan main-main. Artinya apa yang saya mau katakan? Tidak boleh Anda hanya menerimanya karena pangkatnya. Jangan Anda menerimanya karena keluarganya harmonis. Dan yang ketiga, jangan karena menerimanya karena ada embel-embel di belakangnya Bapak Ibu. Gelarnya apa segala macam. Itu tidak pernah jadi jaminan rumah tangga itu baik. Serius Bapak Ibu. Banyak pasangan, sekarang ini zaman hebat. Dulu yang menceraikan perempuan laki-laki. Sekarang saya tanya sama catatan sipil. Yang menggugat orang cerai sekarang banyak perempuan, jangan salah. Kita bilang hidup kita tuh sudah kayak sinetron. Tidak cocok lagi. Siapa bilang kalau orang kawin itu harus cocok? Tidak pernah cocok Bapak Ibu. Kenapa saya bilang tidak pernah cocok? Loh Anda dari keluarga yang berbeda. Anda punya pendidikan berbeda. Lingkungan Anda berbeda. Keluarga mendidik Anda berbeda. Siapa bilang perkawinan cocok? Tidak ada yang cocok Bapak Ibu. Di situ letak kesalahan orang dalam perkawinan. Mencari yang cocok. Terkadang yang sering kita lihat itu fisik Bapak Ibu. Oh dia ini tampan, kalau duduk dengan saya tidak jatuh pasaran. Sering kali begitu. Ya toh? Tapi Anda tidak sadar. Perkawinan sekali lagi bukan iklan. Perkawinan itu lebih dari itu. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Perkawinan itu harus punya namanya kerendahan hati. Tidak bisa masing-masing egonya yang main. Tidak bisa. Jangan karena suami lalu bilang, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Tidak ada main seperti itu Bapak Ibu. Perhatikan inti Alkitab itu. Tunduk dalam bahasanya itu
Bukan tunduk pada suamimu, tapi tunduklah pada suamimu yang beriman karena dia adalah kepala istri. Itu maksudnya. Karena suami itu kepala istri dan ingat kepala suami itu Kristus. Itu catat baik-baik. Jadi jangan main arogansi Bapak Ibu. Khusus Nita dengan Bertus. Tidak ada yang namanya. Makanya perhatikan, ia mengambil tulang rusuk Adam dan dia menjadikan penolong yang sepadan. Ingat, ada dua kata, penolong dan sepadan. Tidak ada namanya, oh perempuan tidak boleh mengerjakan pekerjaan laki-laki. Oh laki-laki pantang mengerjakan perempuan. Anda tim, Anda teman yang sepadan, Anda satu. Jadi tidak ada yang namanya lebih tinggi suami, lebih rendah istri, tidak ada. Anda teman yang sepadan. Bayangkan kalau Anda duduk di kursi, kursi itu tidak ada satu kakinya, Anda jatuh. Harusnya begitu. Lanjut firman Tuhan. Kemudian dikatakan di situ apalagi firman Tuhan. Harus punya kemurahan. Kemurahan hati. Jangan istrinya mau memberikan banyak pada keluarganya, keluarga suami tidak. Itu sering jadi masalah. Terkadang suami terbawa lebih dekat ke keluarga istri, keluarganya dicuekin. Atau sebaliknya, istri lebih dekat dengan keluarga suami dicuekin, keluarga istri dicuekin. Sebaliknya begitu. Ingat, Anda disatukan dalam ikatan perkawinan. Anda kawini keluarga besarnya dengan orang tuanya. Ini bukan bicara Albertus dan Nita. Tapi bicara seluruh keluarga besar itu. Engkau harus punya kasih yang sama. Itu maksudnya. Lalu kemudian perhatikan. Engkau harus sabar. Ingat Nita. Kalian itu LDR. Ketemuan itu jarang. Kalau kalian tidak bisa membangun emosional yang cocok, jangan pikir istri tidak bisa mempengaruhi suami jadi jahat. Maaf, ini banyak yang terjadi. Jangan dipikir suami tidak bisa menjadikan istri itu jahat. Bisa Bapak Ibu, siapa bilang? Saya pernah melihat sendiri Bapak Ibu. Ya, ada keluarga, waduh, waktu kawin itu saya enggak nyangka. Tiba-tiba istrinya tuh lembut Bapak Ibu, baik bener. Bisa loh dia pukul suaminya sampai babak belur. Ternyata apa? Istrinya tuh lemah lembut begitu, ternyata jago taekwondo. Begitu suaminya gampar dia gebukin suaminya sampai babak belur. Jangan dipikir tidak. Jadi kalau engkau mau menjadikan pasanganmu pasangan yang baik. Menjadi pasangan yang dipilih Tuhan dan pasangan yang kudus dan pasangan yang dikasihi Tuhan. Beri pengaruh yang baik satu dengan yang lain. Jangan suami dengar cerita tentang istri yang tidak baik. Telinga suami langsung tipis. Tanyakan baik-baik. Itu yang dimaksud dengan kata kelemah lembutan. Lalu lihat di ayat 13 dikatakan apa lagi? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Harus sabar. Memulai perkawinan itu harus sabar mengenal pasangan. Harus sabar dengan kebiasaan. Harus sabar dengan perbedaan. Ingat dari awal engkau disatukan tidak pernah ada namanya cocok. Yang harus Anda ingat Bapak Ibu. Mengapa perkawinan itu bisa bertahan sampai hari ini. Orang tuamu jangan dipikir mulus kayak jalan tol. Banyak lika-likunya. Apa yang membuat suami istri atau orang tuamu bertahan? Itu yang harus kalian tahu. Perkawinan itu satu kali jentik, gampang cerainya. Orang punya duit, gampang kawinnya. Oh ada modal kok tinggal kawin, apa susahnya? Tapi jangan kemudian
ada kata yang muncul begini. Kalau saya tahu dia begini Bu Pendeta, saya tidak akan kawin sama dia. Lah yang suruh kawin sopo? Betul kan Bapak Ibu? Jadi tidak boleh ada penyesalan. Ibu Pendeta sudah bilang banyak faktor yang menyebabkan perkawinan itu suka kandas di jalan. Satu kali Bapak Ibu, ini kisah nyata. Suaminya itu kuli di pelabuhan. Dia ngangkat karung berapa kilo, dia tersalah angkat. Akhirnya suaminya itu tidak sadar mengalami retakan di belakang punggungnya. Sampai akhirnya dia jadi lumpuh. Istrinya harus bekerja tiap hari nyadap karet. Dia banting tulang, ngurusin suaminya, ngurusin anaknya. Lalu dia harus buka warung lagi. Berapa banyak keluarga yang mengatakan sama perempuan ini. Istrinya ini, ngapain kamu bertahan dengan laki-laki yang tidak berguna begitu. Perkawinan Kristen tidak begitu Bapak Ibu. Tolong catat. Jangan terima pasanganmu karena fisiknya masih baik seperti ini. Ketika dia tidak baik-baik pun terima sampai maut memisahkan. Itu tolong catat. Saya harus agak reda, nanti majelis saya, jemaat saya ada yang protes, Ibu Pendeta jangan emosian di atas mimbar. Tapi ini penekanan Bapak Ibu. Itu harus dicatat Nita. Kadang-kadang juga perkawinan suka salahnya apa? Mengharapkan keturunan. Loh, kok Anda yang atur? Kapan ini anak lahir dari perutnya? Kalau Tuhan tidak kasih, terus suruh ceraikan. Ingat Bapak Ibu, kebanyakan yang punya peran menceraikan anak-anaknya itu maaf keluarga. Saya keras kalau soal ini. Ngapain kamu kawin dengan perempuan mandul? Oh Tuhan Yesus. Terus kita suruh anak kita uji coba dulu supaya tahu mandul atau tidak. Begitu. Dosa Bapak Ibu. Tolong catat itu. Ketika suamimu tidak punya idealnya kalian, ingat Bapak Ibu, suamimu itu bukan pemain sinetron film Korea yang perfect, sempurna, penuh cinta yang luar biasa. Belum tentu kehidupan nyatanya begitu. Dan perempuan juga jangan dilihat dia kayak film-film Korea. Pasti nanti dia cinta, dia akan nyiapin, dia akan begini, akan begitu. Tidak bisa begitu Bapak Ibu, ini bukan sinetron. Harus engkau terima apapun keadaannya. Bisa terjadi apa lagi Bapak Ibu? Bisa saja kemudian terjadi kalian hari ini berjaya, kemudian nanti kamu nol. Lalu dengan gampang kita katakan, karena kau tidak bisa jadi laki-laki yang punya uang, hidup saya ini sakit, mendingan saya cerai dengan kau. Oh, saran Ibu Pendeta ngomong dari sekarang sebelum Ibu berkati. Saya tidak mau menambah daftar orang yang cerai yang saya berkati. Serius Bapak Ibu. Maaf kalau keluarga saya ngomong begini. Lebih baik tidak jadi hari ini. Serius. Sekali lagi perkawinan itu tidak main-main Bapak Ibu. Saya mau katakan ini kepada Bapak Ibu. Salah satunya lihat di ayat yang ke-13. Di ayatnya katakan di situ. Ampunilah seorang dengan yang lain apabila orang itu penuh kelemahan terhadap yang lain sama seperti Kristus yang mengampuni. Maksudnya apa? Bertus dengan Nita tidak boleh berhenti punya hati yang terus mengampuni pasangannya. Ingat, Bertus hari ini engkau lihat sempurna di matamu Nita. Bertus juga lihat Nita sempurna di matamu hari ini. Tapi kamu tidak tahu apa yang terjadi. Ini bukan doa. Tapi lihat hari ini engkau cantik. Siapa yang tahu 10 tahun kemudian kalian jadi seperti bagaimana? Tidak ada yang tahu. Cinta itu jangan cinta yang dangkal. Cinta Kristus itu tidak pernah dangkal. Dia tidak pernah berhenti karena persoalan duniawi. Ingat Bapak Ibu,
Saya sudah katakan di pengembalaan di awal, yang pertama dihancurkan iblis itu adalah relasi suami istri. Karena apa? Hawa membohongi suaminya. Dan Hawa mengizinkan iblis melakukan itu dengan dirinya. Ini bukan perkara tentang siapa yang jatuh dalam dosa. Sama-sama bodoh mereka. Ya toh? Jadi apa yang ibu mau katakan, sempurna bukan berarti ada yang tidak sempurna itu tidak sempurna. Seperti ibarat biola tadi. Kenapa ibu katakan, kamu mendengar biola tadi katakan bagus Bu Pendeta. Begitu ada dengan piano, oh lebih bagus lagi Bu Pendeta. Begitu Shirley nyanyi lebih bagus lagi Bu Pendeta. Kenapa? Bukan soal keahlian mereka bertiga. Tapi karena mereka saling melengkapi. Itulah yang kemudian membuat hasilnya indah didengar orang. Jadikan rumah tangga kalian seperti itu. Ingat, sempurna bukan berarti tidak ada masalah. Ketidaksempurnaan itu yang membentuk kalian sama-sama mencari solusi yang baik yang membuat kemudian perkawinan itu menjadi sempurna. Ingat pesan Ibu Pendeta hari ini. Jangan sempurna karena engkau mencari kesempurnaan itu di dunia. Karena kau punya pangkat tinggi, orang tuamu kaya dan embel-embel yang lainnya. Itu satu kali hilang kalau Tuhan ambil. Tuhan kasih kebakaran aja habis Bapak Ibu. Yang engkau bangun sekian puluh tahun. Tapi kalau engkau sempurna di dalam Tuhan. Walaupun mungkin engkau tidak punya apa-apa. Kalian berdua sama-sama berdiri untuk membangun sesuatu yang baik dari nol. Untuk menjadi yang lebih baik. Ingat, perkawinan Kristen bukan perkawinan yang dangkal. Perkawinan Kristen itu menuntut pasangan itu untuk tetap survive dalam perkawinan. Jangan jadikan rumah tanggamu, jangan jadikan nakoda di dalam rumah tanggamu itu egomu, kekayaanmu, pangkatmu dan yang lain-lain. Tetap yang harus menjadi nakoda dalam rumah tanggamu Tuhan Yesus. Itu yang akan membuat rumah tanggamu baik-baik. Sekarang Ibu Pendeta tanya, bagaimana Bertus dengan Nita? Paham maksud Ibu? Lakukan itu. Tuhan akan memberkati rumah tanggamu. Amin.